SMA Bunda Kandung adalah sekolah swasta yang terletak di Jakarta Selatan. Sekolah yang berdiri tahun 1965 telah mengeluarkan banyak alumni hingga kini. Di antaranya generasi 1998. Masuk BK, nem gue nggak nandak buat negeri. Terus ketemu udah, BK tuh bukan pelarian kita nggak dapet negeri, cuman BK itu ya memang sekolah favorit di zaman kita tuh 95, 98 ya. Orang bilang brengsek BK, biang tawuran apa ya. Kita nikmatin aja, ketemu dah teman-teman kayak yang sekarang nih. Dan gue rasa BK saat itu mengakomodir, dari bayaran dapat semuanya tuh, ya kan, buku, tetek bengeknya lah, segala macem, murah meriah saat itu, bagus lah gitu. Dan masih diakui sekarang sekolahnya masih ada juga ya kan, ijazah gue berarti masih ada ya kan, sekolahnya masih ada. Sebenarnya gue masuk negeri, tapi setelah gue lihat cewek gue masuk BK, ya akhirnya gue masuk BK deh. Udah habis masuk BK, gue isi formulir, gue bayar, gue bilang deh sama emak gue, diomelin gue sampai sebulan dah sama emak gue, diomelin. Setelah gue masuk BK, gue diputusin sama tuh cewek. Sialan banget, sialan. Hancur hati gue dah. Mau keluar BK udah telanjur jadi preman. Dua kakak cowok gue di SMA BK, dua kakak cewek gue juga sama di SMA BK. Gue anak bontot, masa gue masuk SMA 8? Ya gue gak enak lah, walaupun gue gak bisa. Jadi awalnya itu gue itu diterima di SMA 7 di Karetengsin. Nah, rumah gue tuh di Karetengsin. Nah, kebetulan kita digusur dan pindah ke Lenteng Agung. Nyokap gue tuh protes, ngapain juga di Karetengsin karena terlalu jauh. Jadinya nyokap gue pilihlah SMA Bunda Kandung. Padahal di dekat rumah itu ada sekolah SMA 38. Cuma karena pada saat itu nggak boleh pindah rayon, jadinya terpaksa harus di swasta. Abang gue yang pertama masuknya Bunda Kandung, kedua Bunda Kandung juga, ketiga Bunda Kandung juga. Gue bungsu nih, gue pengen milih lab school, nggak dikasih sama emak gue. Akhirnya Bunda Kandung lagi deh. Tawuran, ya zaman itu memang ada tawuran, cuman gue baik-baik gitu. Takut lah gue sama golok atau apa gitu. Cipai tuh berani tuh Cipai kalau sekolah bawa barang tuh, bawa BR. Entah yang dibawa penggaris atau pensil mungkin dia bawa sama dia. Di era zaman situ 95 sampai 98 gue rasa itu jadi makanan sehari-hari di zaman sekolah SLTA atau STM lah saat itu. Jadi yang gue lihat ya BK ya musuhnya banyak. Orang-orang sekolah juga mengakui itu. Pulang naik 62, satu bis ada satu kelas atau dua kelas dah. Nah itu plus cewek-ceweknya. Tiba-tiba lagi macet-macetan, ada kawan kita namanya Jabrik, Rizky Jabrik tuh, gue inget banget namanya tuh. Ramayana kan ada halte tuh, di situ ada duduk 2 orang atau 3 orang, ada tulisannya di tasnya tuh. Jabrik langsung turun di pintu, langsung, woi BK nih. Di belakang langsung banyak puluhan orang, bahkan pokoknya penuh banget itu, anak kan semua lagi pada nongkrong. Lah kita satu mobil, plus perempuan juga apa. Paling cowoknya 7 orang, selebihnya cewek-cewek semua yang jalur 806. Kurang ajar Jabrik, pikir gue udah lagi enak-enak duduk. Itu mobil 62 dikepung, bayangin aja. Waduh, gue baca-baca, pokoknya baca doa, baca buku, pokoknya gue baca-baca semuanya. Gue mau ngelawan juga pasti hancur ini mobil, pikir gue. Udah main pukul-pukulan di kaca, di pintu, pokoknya jangan sampai ada yang masuk aja nih anak-anak. Ada polisi, pak, tolong pak, anjrit, langsung kocar-kacir semuanya tuh anak. Gue bersyukur banget tuh, pokoknya tuh kurang ajar Jabrik, pikir gue. Waktu gue sekolah di BK, pas berangkat sekolah di bis itu, biasalah BK ada musuh sebelah. Gue udah pengen hajar aja tuh. Lagi itu gue naik sama berapa orang gitu ya, saking aja gue dipegangin, jangan. Ya akhirnya gue tahan juga deh. Asal lo tahu ya, yang mau gue hajar itu cowok bukannya cewek. Kan gue anak BK.
ribut, ada polisi. Jeder, tembak ke atas, kabur deh tuh semua, masuk ke dalam, masuk dikejar-kejar polisi, masuk gang buntu, masuk gang lagi, gang buntu lagi, 3 kali gang buntu coba. Akhirnya ada gerbang kebuka, masuk tuh semua anak-anak tuh di situ. Dan di rumah itu ada ibu-ibu, cakep waktu itu. Sekarang sih ya mungkin udah tua ya pastinya. Kurasa sih masih cakep juga kalau dia masih hidup. Terus langsung diterima. Wih, gue pikir kan ini anak tawuran. Bu, minta tolong bu. Kenapa? Ini dikejar-kejar polisi. Oh ya udah masuk. Semua jadi masukin ke dalam gerbangnya dia. Terus gerbangnya ditutup. Akhirnya semua selamat dari tangan petugas polisi. Dijamu sama sayur asem. Waduh, gimana sih kalau udah kecapean siang-siang dikejar-kejar polisi, ada ibu-ibu baik ngasih sayur asem tuh anak-anak, ada 10-15 orang. Jadi gue tuh lagi berkunjung ke rumah temen gue yang sakit. Pas pulang, kita tuh teman-teman tuh pada kepergok lah kita bang sama. Gila, semua tuh cowok-cowok pada kabur, gue ditinggal sendiri. Terus cuma bilang gini, Fen lo di sini aja ya, soalnya kan lo cewek gak bakal diapa-apain sama mereka. Gila kan? Setelah kejadian itulah gue tahu kalau cewek itu masalah tawuran gak akan diganggu. Jadi gue santai aja, cuek aja kalau ada orang tawuran. Gue itu paling banyak teman itu masa SMA, karena beda banget waktu SMP. Gue kan SMP-nya sanawiyah ya, jadinya keputrian, jadinya tuh khusus cewek semua. Nah pas di SMA gue tuh punya banyak temen, dari cewek, cowok, kita berteman tuh istilahnya nggak kenal gender lah, kumpul nongkrong bareng, pokoknya seru banget deh pokoknya. Jadi masa SMA adalah masa paling berkesan untuk gue. Dan juga di sini gue mohon maaf ke teman-teman apabila ada salah-salah kata atau perbuatan gue yang selama ini atau yang lalu yang pernah gue lakukan. Suara peletak-peletok. Ini ternyata yang nongol si Oki. Dengan gayanya yang unik banget gitu loh. Baju dimasukin, celana baggy, sepatu pantopel, nggak ketinggalan tuh kacamata hitamnya. Tuh anak langsung nyamperin meja guru, langsung bersimpuh, tuh pakai ngasih bunga lagi. Dia nyatain, Bu, aku sayang sama ibu. Kacau tuh bocah, langsung pecah tuh kelas semuanya. Gue tuh takut sama cewek. Waktu itu suka sama cewek satu nih. Dilalah nih temen gue juga suka sama dia kan. Ya udah gue kasih deh, gue maksudnya gue pengen ngungkapin ya. Nggak jadi dah. Jadi nggak jadi juga kan, kurang ajar, pikir gue tahu gitu gue sikat tuh. Akhirnya gue kelas 3 gue suka lagi nih sama cewek nih. Temen gue yang ini suka lagi sama dia. Kan kurang ajar, yaudah dah. Nggak jadi dah gue buat dia kali mau. Dia nembak, dia nggak diterima. Ya dulu ada cewek lah, tahun 97 lah. Nah, anehnya itu nggak pernah sekelas. Gue suka tuh sama dia tuh. Mungkin sampai kemarin lah ya. Cuman bisa lihat-lihat doang, nggak bisa ngungkapin gimana tuh. Dan dia cuek-cuek aja ya. Namanya orang suka gimana. Ya suka-suka aja sih ceritanya itu. Jarang ketemu juga, rumahnya nggak tahu. Ya mungkin nanti bisa ketemu. Doain aja. Enggak. Kalau gue balik lagi ke era 98, era-era di mana nyari duit gampang ya, bahasa orang tua kita. Ya gue mau belajar yang lebih rajin lagi, mungkin prestasi lagi di BK. Dari awal dari BK gue bisa menghasilkan pekerjaan dan impian keluarga gue atau ayah ibu gue, keluarga gue lah gitu. Ya saat ini gue bismillahirrahmanirrahim, syukurin aja, nikmatin, jalanin gitu. Nah, kalau gue balik lagi gue gue bakal belajar yang rajin, jadi orang pinter. Gue tembak-tembakin tuh cewek-cewek yang gue suka-sukain tuh. Gue pengennya sih sekolah dengan yang bener deh. Jadi sekolah masuk terus. Karena dulunya gue tuh bela-belain, ya pura-pura sakit untuk biar gak sekolah. Ya orang tua kan gak tahu
kita sakit atau enggak. Taunya dia ya udah nggak sekolah. Dan sekarang gue baru tahu orang tua tuh bela-belain sehat cuman buat nyari duit untuk gue. Ternyata ya akhirnya sih gue nyesel kenapa gue dulu begitu. Ya sekarang gue merasa berdosa aja apa yang gue lakukan dulu terhadap orang tua gue. Sahabat menurut gue ya orang yang bisa mengerti kawannya atau sahabatnya juga dan menerima kritikan-kritikan, dan kritikan itu menjadi membangun. Kalau yang buruk kritikan memang ngapain diterima, yang baik ya kita ambil, yang buruk kita buang. Dan mengerti sahabat itu ya panjang, bukan ukuran 25 tahun bahkan sampai mati gitu kan. Sahabat, masih ingatkah kau? Nah, ingatnya apa? Yang baik-baik, yang buruk-buruk juga pasti diingat. Wah, dia pernah brengsek sama gue nih. Wah, gue gak pernah bareng nih. Ya kan, ide gue selalu berlawanan. Tapi ada solusinya. Dengan sahabat itu bisa ngobrol bareng lagi, diskusi bareng lagi. Pasti ketemu solusinya. Jangan disia-siain sih kalau punya sahabat. Gue pernah, jadi ada salah satu kawan kita dan sahabat kita juga lah pastinya semuanya. Gue ditinggalin dia, jerumus, nggak bisa keluar ke dalam kecanduannya. Tiba-tiba dia ngedrop dan gue ngerasa anjir, gue dia lagi sekaratnya itu tuh gue ngelihat anjir, gue belum sempet ngajak dia, udah jangan lu udah kejauhan gitu. Gue dari dulu pengen bilang gitu, cuma gue belum belum kesampaian aja. Maksud gue pengen bilang udah lu udah kejauhan gitu loh, cukup, jangan kejauhan juga. Tiba-tiba dia dipanggil, itu gue ngerasa rasa yang paling bersalah gue sih. Gue nggak bisa ngajak dia untuk berjuang hidup. Akhirnya dia dipanggil Allah SWT dalam kondisi kayak gitu, dan itu gue ngerasa anjir kehilangan banget. Gue biasanya bareng-bareng, dia tidur di kamar gue ya kan, main bareng, kemana-mana bareng. Sahabat jangan disia-siain. Kalau ada yang gak bagus ya dibenerin, kita bareng-bareng. Saling mengingatkan. Sahabat itu harus bisa menerima kekurangan dan kelebihannya. Dan gue siap menerima konsekuensinya. Gue pernah kehilangan sahabat dan gue gak mau kehilangan itu, yaitu almarhum Puspa. Semua cerita itu terjadi karena hubungan pertemanan kita. Semoga hubungan pertemanan dan silaturahmi ini bisa terjalin kuat dan bisa saling memaafkan. Saya Wewo 98 untuk Bunda Kandung SMA.